Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hidayah dengan akhiran NIM 04 atau 24 14 01 0004. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang Quran surah Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Mari kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha inni takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin awwala fis sama'i wa fis samawati aw fil ardi ya'ti biha innallah bihallahi innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salatu wamru bil ma'rufi wa innahu anil munkar wadrib ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur wala tasa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbul kullu muhtalin fakhur waqsid fi mash'ika wa'dud min sautika inna akral aswaba la sautul khabir. Sadaqallahul azim. Terjemahannya adalah, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu di langit-langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah itu maha halus, maha mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah salat, serulah manusia berbuat yang baik, dan cegahlah mereka yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Banyak sekali asbabun kosakata sulit yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya bunaya artinya wahai keturunanku. Hubbati itu biji ya, atau habbatin itu artinya biji. Linnasi kepada manusia. Wahdud atau artinya dan lunakkanlah. Al-khamir itu artinya keledai, khabir ya. Di sini kita dapat melihat asbabun nuzul yang terdapat dalam Luqman ini ayat 16 sampai ayat 19 ini. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman dikenal sebagai seseorang yang bijak dan soleh. Allah mengabadikan nasihatnya dalam Al-Quran agar menjadi pembelajaran bagi orang-orang muslim. Secara umum, surah Al-Luqman ini diturunkan periode Makkah. Rasulullah menghadapi masyarakat yang masih kuat dalam kemusyrikan dalam berbagai perilaku jahiliyah. Kalau kita lihat, oleh karena itu Allah menurunkan kisah Luqman sebagai contoh pendidikan yang ideal dalam keluarga yang mencakup penanaman akidah, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab. Kalau kita lihat dari tafsir, menurut Ibnu Katsir, Quran surah Al-Luqman ayat 16-19 ini berupa nasihat ya. Nasihat Luqman kepada putra-putranya agar meyakini bahwa Allah itu masih ada. Allah itu selalu mengawasi kita. Allah maha mengetahui segala perbuatan manusia. Mendirikan sholat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar dalam ketaatan, dan bersabar dalam musibah yang ditimpanya, serta menjauhi rasa sombong dan membiasakan akhlak yang baik dan terpuji.
Menurut Quraisy Shihab, Quran surah Luqman 16-19 ini menggambarkan pendidikan Islam yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak, kesadaran akan pengawasan Allah, membentuk kejujuran, salat, memperkuat hubungannya dengan Allah. Nah, kalau kita lihat banyak sekali pendidikan-pendidikan akhlak atau pendidikan-pendidikan yang tentunya ini sangat-sangat berperan dalam kehidupan kita. Apa itu? Pertama, pendidikan akhlak atau pendidikan akidah dulu. Nilai pendidikan akidah terlihat dari nasihat Luqman yang menanamkan keyakinan bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, bahkan perbuatan manusia. Kalau seorang guru berbuat baik itu tanpa pamrih, menasihati, mengajarinya, serta berdakwah dengan hikmah atau dengan bijaksana. Selanjutnya, pendidikan ibadah. Nah, nilai pendidikan ibadah tampak pada perintah Luqman kepada anaknya untuk senantiasa mendirikan sholat. Banyak orang-orang sekarang yang lalai dalam sholatnya ya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim yang dapat membentuk kedisiplinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nilai pendidikan amar nahi mungkar. Nah, amar nahi mungkar ini apa? Yaitu berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Luqman mengajarkan pentingnya mengajak pada kebaikan dan mencegah kita kepada kemungkaran. Nilai ini mendidik seseorang agar mereka memiliki kepedulian sosial dan ikut berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai itu. Selanjutnya, pendidikan kesopanan. Nasihat Luqman untuk bersabar dan menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebaikan itu perlu sabar. Sabar itu sangat-sangat perlu ya. Selanjutnya, nilai pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak itu terlihat dari larangan bersikap sombong. Kalau kita mempunyai jabatan, itu jangan tinggi hati. Jangan kita itu seolah-olah kita yang punya gitu kan. Tapi ingatlah Allah, segala sesuatu itu adalah milik Allah. Nah, jangan berlebih-lebihan. Nah, nilai pendidikan kesederhanaannya itu kita itu dituntut untuk tidak terlalu hedonisme atau hidup itu dengan apa ya istilahnya kemewahan, tapi hiduplah kamu dengan kesederhanaan karena itu akan membuat kamu lebih bahagia dari biasanya. Dan yang terakhir, komunikasi yang santun. Banyak saat sekarang orang yang sudah bisa dianggap orang alim itu kadang-kadang bahasanya ngelantur ya, bahasanya kurang pantas. Maka dari itu, kalau kamu baik dari segi agama, maka haruslah kamu bersikap dan berkomunikasi yang santun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.